Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Siang ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Aparat kepolisian masih memintai keterangan oknum para karyawati bank pemerintah berinisial R dengan oknum ASN berinisial RN atas dugaan perselingkuhan. R dan ARN diamankan aparat kepolisian setelah kedapatan berduaan di dalam sebuah kamar kosan di Jalan Morotai, Gunung Sulah, Bandar Lampung pada Kamis 23 September malam. Keduanya juga diduga tinggal bersama di kamar yang disewa oleh ARN. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung, ada Joviter Husin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Joviter. Halo Firda. Joviter, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penggerebekan ASN DPRD Lampung yang berduaan dengan karyawati bank di sebuah rumah kos ini? Ya, baik, bisa kami sampaikan Firda. Untuk penggerebekan sendiri dilakukan pada Kamis malam kemarin, di mana suami R, karyawati bank pemerintahan di Bandar Lampung, meminta pendampingan dari aparat kepolisian serta kuasa hukum. Di saat dilakukan penggerebekan, ditemukan R, istri dari suami tersebut, sedang berduaan dengan seorang oknum ASN di lingkungan DPRD Provinsi. Baik, Firda. Lantas bagaimana hasil penyelidikan dari pihak kepolisian sementara saat ini? Ya, saat ini aparat kepolisian Polsek Sukarame masih mendalami keterangan dari kedua pasangan ini, baik dari R maupun ARN yang seorang oknum ASN, masih dimintai keterangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Saat ini pihak kepolisian belum dapat menentukan pasal yang dipersangkakan, apakah mungkin bisa dikenakan sesuai tuduhan pasal perselingkuhan. Baik, Firda. Lantas, Joviter, bagaimana sebenarnya status karyawati bank tersebut dengan suaminya? Apakah memang masih berstatus sebagai suami istri atau seperti apa informasinya? Ya, seperti disampaikan Kapolsek Sukarame, Kompol Warsito menyatakan bahwa status R, karyawati bank ini masih berstatus seorang istri sah dari seorang laki-laki bernama AD. Sementara ARN yang oknum ASN merupakan, sudah dikabarkan berstatus duda. Hubungan tersebut diketahui sudah berlangsung sekitar sejak 1 tahun terakhir. Baik, Firda. Lantas, Joviter, bagaimana langkah kepolisian selanjutnya atas kasus dugaan perselingkuhan ini? Ya, aparat kepolisian selain melakukan pemeriksaan terhadap R dan ARN, pihaknya juga minta keterangan dari perangkat pemerintah setempat, termasuk keterangan dari pemilik kontrakan. Karena dari keterangan dari salah satu pasangan tersebut, di tempat itu sudah dikontrak atau disewa oleh ARN, namun ditempati oleh R yang seharusnya bekerja di luar kota Bandar Lampung. Baik, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami, Joviter juga sudah melakukan wawancara dengan Kapolsek Sukarame, Kompol Warsito. Berikut liputannya untuk Anda. A ini bersama keluarganya kemudian mendampingi anggota kita untuk melakukan atau mendatangi kontrakan, sebuah rumah kontrakan di Gunung Sulah, yang mana di sana diduga istrinya itu pada saat di tempat kejadian ini bersama laki-laki lain yang bukan suaminya. Enggak, dari informasi dari warga, dan udah tinggal berapa lama sih? Ya. Kalau di situ warga tidak melihat berapa lama, cuman informasi sering datang gitu. Itu tempat singgah, ya, tempatnya itu tempat singgah keduanya saja. Tempat singgah. Sejauh ini pemeriksaan memang mana? Untuk sementara masih didalami ya, masih didalami dalam tahap pemeriksaan terhadap keduanya, terhadap A maupun R. Untuk dari awal pemeriksaan sudah berapa lama sih terjalin hubungan antara keduanya? Kalau keterangan baru 1 tahun untuk perkenalan yang sudah maupun. Nah, kalau untuk pasal yang dipersangkakan, pasal apa, Pak? Untuk sementara nanti lihat hasil perkembangan
kalau memang ini, pokoknya intinya nanti hasil pendalamannya nanti kita akan kenakan pasal ke A maupun R gitu. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Produsen uang palsu di Boyolali berhasil dibekuk oleh pihak Polres Boyolali pada Jumat 24 September kemarin. Ada 9 tersangka yang diamankan oleh Polres Boyolali yang berasal dari Kota Bandung, Blora, Bantul, Jawa DIY, Surabaya, dan juga Nganjuk, Jawa Timur. Kapolres Boyolali AKBP Mori Ermon mengatakan pembuatan dan peredaran uang palsu ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima anggota Satreskrim Polres Boyolali. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Solo. Ada Tri Widodo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Tri Widodo. Halo Firza dan Tribunis dimanapun Anda berada. Tri, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi pengungkapan kasus dugaan uang palsu ini? Halo rekan Tri. Tri, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi pengungkapan kasus peredaran uang palsu di Boyolali ini? Iya Firza dan Tribunis, bisa saya informasikan bahwasanya peredaran dan pencetakan uang palsu yang dilakukan di Boyolali, tepatnya di Mojosongo ini berawal dari adanya laporan masyarakat. Masyarakat menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa di salah satu rumah, yakni salah satu rumah milik tersangka D, diduga terjadi tindakan pencetakan uang palsu, sehingga pihak kepolisian kemudian melanjutkan dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Benar saja kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada tanggal 12 September lalu, pihak kepolisian Polres Boyolali kemudian langsung melakukan penggerebekan. Pada saat itu pelaku sedang melakukan pencetakan uang palsu tersebut, Firza. Tri, lantas ada berapa total lembar uang palsu yang diamankan oleh pihak kepolisian Polres Boyolali ini? Iya Firza, temuan pencetakan uang palsu di Boyolali ini cukup mengagetkan. Pasalnya jumlah uang yang dicetak ini jumlahnya sangat banyak sekali, mencapai 8.516 lembar pecahan uang yang terdiri dari 100.000, 50.000, dan 20.000. Adapun totalnya jika dinominalkan sebagai rupiah mencapai 496.030.000 rupiah, Firza. Meski begitu, menutup kemungkinan ada beberapa miliar uang palsu yang sudah beredar di masyarakat, Firza. Tri, mungkin berdasarkan pemeriksaan sementara dari pihak kepolisian sendiri, bagaimana 9 tersangka ini, kesaksian 9 tersangka ini, bagaimana dengan cara uang tersebut diedarkan dan sudah kemana saja uang tersebut beredar? Iya, Firza dan Tribunis, uang palsu yang dicetak warga Boyolali ini ternyata sudah menyebar di mana-mana, bahkan sudah menyebar hingga wilayah Aceh, kemudian Surabaya, Bekasi, dan Tangerang. Adapun motif yang digunakan pelaku untuk menyebarkan uang ini adalah dengan menjualnya melalui sistem 1:5, jadi 1 uang asli ditukar dengan 5 uang palsu, misalnya 1 juta ditukar dengan uang 5 juta. Kebanyakan pembeli uang palsu ini ada dengan motif yaitu berbau mistik ataupun dukun pengganda uang, Firza. Tri, lantas bagaimana dengan tingkat kemiripan uang palsu ini dengan uang asli? Iya, kemarin juga sempat dari BI Solo mengecek langsung ke
ke Polres Boyolali mengenai uang palsu ini, ternyata dibanding dengan temuan sebelumnya, uang palsu ini lebih halus lagi atau tingkat kemiripannya lebih tinggi dibanding temuan sebelumnya. Meski begitu, tetap terjadi perbedaan dengan uang asli, di mana uang palsu yang di Boyolali ini lebih halus lagi dibanding dengan uang asli. Gitu, Reza. Baik, Tribuners, jurnalis kami Tri Widodo dari Tribun Solo juga sudah melakukan wawancara dengan Kapolres Boyolali AKBP Mori Ermon dan juga Kepala Unit Pengelola Uang Rupiah BI Solo Purwanto. Berikut liputannya untuk Anda. Dari tersangka yang kita amankan, total tersangka yang kita amankan 9 tambah 1 DPO, jadi 10 sebenarnya. Dan DPO-nya nanti akan saya sampaikan. Untuk ancamannya, kita terapkan terkait dengan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 2011 tentang mata uang, dijuntukan dengan pasal 244 KUHP, ancaman pidananya 15 tahun. Kemudian yang kedua, pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 kita juntukan juga dengan pasal 245 KUHP, ancamannya juga 15 tahun. Kemudian yang ketiga, kita kenakan pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dengan ancamannya paling lama seumur hidup. Polres Lampung Utara menggelar konferensi pers kasus penganiayaan dengan pemberatan atau ANIRAT yang mengakibatkan penjaga kebun berinisial LDN 51 tahun warga Dusun 1 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara mengalami luka bacok di bagian kepala hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kasus pembacokan tersebut terjadi pada Kamis 23 September di sebuah perkebunan karet. Pelaku diketahui berinisial RG, 38 tahun yang menganiaya hingga korban meninggal dunia. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung. Ada Anung Bayuardi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Bayu. Halo Bayu. Ya, rekan Firda. Bayu, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi terjadinya pembunuhan ini kepada kepada tersangka, kepada korban ini? Ya, demikian rekan Firda akan dijelaskan. Awalnya tersangka ini akan mengambil akan ternak yaitu daun singkong di kebun milik Haji Romlah yang dijaga oleh Laudoni. Saat itu tersangka ini tidak memberitahukan atau meminta izin kepada penjaga kebun tersebut. Ketika aksinya dipergoki oleh korban, terjadi cekcok mulut keduanya sehingga berujung tindak kekerasan atau penganiayaan berat terhadap Laudoni yang mengakibatkan Laudoni meninggal dunia di tempat. Bayu, lantas bagaimana proses penangkapan terhadap tersangka sendiri setelah melakukan pembacokan hingga korban ini meninggal dunia? Ya, rekan Firda, setelah melakukan aniaya berat terhadap korban, pelaku langsung pulang ke rumahnya. Tetapi pelaku rupanya pulang kembali ke daerah Sumatera Selatan di Lubuk Linggau, di mana pelaku itu juga sudah menyerahkan diri ke Polsek Oku Timur. Dengan demikian, polisi mendapatkan informasi langsung bergegas ke Polsek Oku Timur, Firda. Lantas seperti apa proses hukum selanjutnya di Polres Lampung Utara ini, Bayu? Iya, ia akan dijerat dengan pasal 338 ataupun pasal 351, di mana tersangka akan dijerat hukuman 15 tahun penjara paling lama, serta akan dijerat pasal 351, dijerat dengan hukuman penjara minimal 7 tahun penjara. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Lampung, Anung Bayuardi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi kabupaten pertama di Provinsi Sumatera Selatan yang sudah mampu menyelenggarakan tes CASN secara mandiri. Pasalnya Kabupaten Oku saat ini sudah memiliki CAT standar BKN. Laboratorium CAT berlokasi di Gedung Narapraja Diklat BKPSDM Oku, didukung dengan perangkat komputer sesuai standar BKN mampu menampung 100 peserta per sesinya. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Sriwijaya Pos ada Leni Juwita yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Leni. Halo Firda. Leni, bisa Anda jelaskan ada total berapa peserta yang bisa ditampung oleh di laboratorium CAT per harinya begitu? Baik, rekan Firda. Kita informasikan setiap harinya ada 400 peserta yang mengikuti tes di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Untuk peserta tes sendiri dibagi menjadi 4 sesi. Jadi masing-masing sesi itu diikuti oleh 100 peserta, kecuali pada hari Jumat. Khusus untuk hari Jumat itu Firda hanya dilakukan 2 sesi saja, begitu Firda. Ini lantas manfaat apa saja yang didapat dengan telah dimilikinya CAT di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini? Baik Firda, tentu manfaatnya sangat besar sekali karena khusus untuk peserta tes yang mengikuti tes CASN ini, khusus yang di Kabupaten Oku, itu tentunya akan menghemat biaya, menghemat ongkos ya. Tidak perlu lagi menginap di hotel, pergi ke luar kota seperti yang selama ini dilakukan oleh peserta. Selain itu juga menghemat waktu karena berada di Kabupaten Oku sendiri tentunya bisa lebih cepat tiba ke tempat tes. Selain itu juga Firda kita informasikan juga pengaruh psikologis itu sangat besar. Selama ini kalau berangkat keluar kota tentunya akan merasa psikologisnya akan merasa lebih stres dibandingkan jika mereka melakukan tes di Kabupaten Oku sendiri, begitu Firda. Leni, hingga hari ini sudah total ada berapa jumlah pendaftar yang tidak mengikuti tes SKD CPNS di Oku? Baik Firda, hingga hari ini tercatat 191 pendaftar yang tidak mengikuti tes. Artinya mereka tidak hadir pada saat dilaksanakan tes. Kita informasikan juga untuk yang tidak mengikuti tes ini langsung dinyatakan gugur, kecuali apabila peserta sebelum jadwal tes tiba mereka sudah menginformasikan bahwa dalam kondisi sakit.
tentunya didukung oleh surat keterangan sakit dari dokter. Nah, khusus kepada peserta yang sudah mengirimkan keterangan sakit sebelum jadwal tes dimulai, pihak panitia akan melaporkan ke BKN Pusat untuk dilakukan dilakukan jadwal ulang tes peserta yang berhalangan karena sakit tadi, begitu Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami Leni Juwita juga sudah melakukan wawancara dengan PLH Bupati Oku, Edward Chandra. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, baik, hari ini kami melihat secara langsung proses seleksi calon ASN formasi umum untuk hari ini. Dan ini sudah hari yang ketiga. Dari formasi umum ini nanti untuk mengisi 100 ya, 113 nanti untuk ASN umum ini. Dan kalau kita lihat tadi bagaimana ini sudah diatur, telah disusun oleh pemerintah dari BKN, seleksinya melalui komputer, artinya yang peserta menjawab dan menerima pertanyaan secara online serta menerima jawaban juga secara online, baik itu untuk SKD maupun SKB-nya nanti. Dan ini semua melalui prosedur. Kita awali tadi mulai penerapan protokol kesehatan para peserta. Dari awal sudah dilihat yaitu rapid antigen, kemudian cek suhu tubuh, kemudian lalu mereka semua perlengkapannya juga disimpan, artinya peserta steril dari barang-barang yang tidak diperlukan untuk tes. Jadi ini juga disimpan dan fasilitasi dari KPSDM Kabupaten, kemudian mereka diberikan briefing setelah adanya pendaftaran online. Ini kita lihat prosedur ini artinya sangat transparan, artinya bisa diakses semua masyarakat dari link YouTube yang ada ya. Dari BKN, sehingga para orang tua juga bisa melihat bagaimana hasil anak-anaknya yang ikut dalam seleksi ASN maupun P3K. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pencarian warga Tanjung Pinang Zainuddin yang dilaporkan hilang hingga kini belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan yang mencari keberadaannya di Danau Biru Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, belum menemukan adanya tanda-tanda pria tersebut. Pencarian dengan cara menyelami danau karena mobil Toyota Avanza warna putih dengan nopol BP1924TI yang diketahui milik Zainuddin ditemukan polisi berada di dalam Danau Biru Kawal pada Kamis 23 September. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Batam. Ada Ilham Muhammad yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ilham. Ya, halo rekan Firda. Ilham, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi pencarian warga Tanjung Pinang yang hilang dan diduga tenggelam di Danau Biru Kawal ini? Baik rekan Firda. Adapun kronologi kejadian pencarian orang hilang itu berawal dari adanya seorang warga Tanjung Pinang yang dikabarkan hilang ataupun tidak pulang ke rumah sejak 5 September 2021 lalu, Firda. Pria tersebut bernama Zainuddin. Kemudian keluarga Zainuddin melaporkan ketidakpulangan dirinya ke rumah ke pihak kepolisian. Dan kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September, di mana mobil Zainuddin Toyota Avanza berwarna putih dengan nomor polisi BP1924TI ditemukan polisi berada di dalam Danau Biru Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Itu sekira pukul 21 WIB. Nah, selanjutnya pada hari Jumat maka dilakukanlah operasi SAR gabungan untuk menindaklanjuti terkait dengan barang milik Zainuddin tersebut, Firda.
Lantas siapa saja yang terlibat dalam melakukan operasi pencarian ini? Baik, rekan Firda. Di dalam pelaksanaan operasi SAR tersebut, operasi SAR itu diikuti oleh dari kantor SAR Tanjung Pinang, Polri, dalam hal ini Polres Bintan dan juga Polair, serta TNI, BPBD, Tagana Bintan dan juga masyarakat Bintan yang berada di sekitar Danau Telaga Biru Kawal, rekan Firda. Hingga saat ini, bagaimana update pencarian korban sendiri? Bisa Anda jelaskan lebih detailnya lagi, Ilham? Baik, rekan Firda. Adapun hasil dari pencarian operasi SAR tersebut, namun sayangnya itu hasilnya adalah nihil, artinya di mana Zainuddin tidak berhasil ditemukan. Nah, meskipun demikian, oleh sebab itu, di sisi lain ingin saya sampaikan bahwa pihak kepolisian sampai saat ini masih melakukan ataupun masih mendalami terkait dengan adanya temuan barang milik Zainuddin berupa kendaraan mobil yang ditemukan di dalam Telaga Biru ini. Nah, sehingga sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam, di mana pihak kepolisian juga menduga adanya tindak kriminal dan ataupun pidana kepada korban, Firda. Nah, terkait dengan itu, Tribun Batam pihak kita juga sampai saat ini masih menunggu hasil proses dari pihak kepolisian. Demikian, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Batam atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Muhammad Aziz Syamsuddin langsung digiring menuju mobil tahanan begitu resmi dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Aziz yang mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK serta tangan terborgol memilih bungkam ketika diberondong pertanyaan oleh awak media. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Aziz Syamsuddin akan ditahan di rutan Polres Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari tribunnews.com, ada Ilham Rian Pratama yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ilham. Ya, halo Firda. Ilham, bisa Anda jelaskan bagaimana konstruksi perkara yang melibatkan Aziz Syamsuddin ini sebagai tersangka? Ya, jadi Firda, patut diketahui KPK baru saja menetapkan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap kepada ex-penyidik KPK AKP Stefanus Robin 47. Aziz disangka menyuap Robin untuk mengurus penanganan kasus dugaan korupsi DAK Kabupaten Lampung Tengah. Aziz ditengarai menyuap Robin sebanyak 3,1 miliar rupiah yang diberikan secara bertahap dari nilai komitmen awal yaitu sebesar 4 miliar rupiah. Demikian Firda. Ilham, lantas bagaimana dengan status Aziz sendiri dalam perkara korupsi DAK Lampung Tengah? Ya, jadi meski Aziz menyuap Robin untuk menghentikan kasus korupsi DAK Lampung Tengah, KPK sendiri belum menetapkan Aziz dalam perkara dimaksud. Ketua KPK Firly Bahuri dalam jumpa pers pada Sabtu dini hari tadi tak secara rinci menjelaskan perkembangan penanganan kasus yang menjadi muasal suap Aziz kepada Robin tersebut. Demikian Firda. Lantas Ilham, Aziz Syamsuddin sempat mengaku begitu tengah isolasi mandiri ketika dipanggil oleh KPK. Bagaimana langkah KPK untuk memastikan hal tersebut hingga akhirnya bisa menangkap Aziz? Ya Firda, jadi KPK melakukan swab tes antigen terhadap Aziz Syamsuddin sebelum menangkap yang bersangkutan. Firly Bahuri mengatakan tes COVID-19 itu dilakukan lantaran Aziz sebelumnya berdalih tengah isoman sesuai berkontak dengan seseorang yang positif COVID-19. Pemeriksaan itu dilakukan saat KPK menangkap Aziz di rumah pribadinya di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat malam. Menurut Firly, pengecekan kesehatan terhadap Aziz menunjukkan hasil negatif atau non-reaktif sehingga bisa dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK yang dipimpin langsung oleh Direktur Penyidikan Karyoto. Demikian Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami Ilham Rian Pratama juga sudah melakukan wawancara dengan Ketua KPK Firly Bahuri. Berikut liputannya untuk Anda. KPK telah melakukan suatu rangkaian kegiatan pengumpulan keterangan saksi maupun keterangan para pihak tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana pemberian hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan dalam rangka pengumpulan keterangan dan bukti tadi telah menemukan
bukti permulaan cukup sehingga kita tingkatkan ke tahap penyidikan. Dan pagi hari ini kami sampaikan kepada segenap anak bangsa bahwa KPK telah, kita ada rekan-rekan melihat dan mengikuti apa yang terjadi siang tadi sampai pagi hari ini. Saudara AZ, Wakil Ketua DPR RI periode 2015-2024 sebagai tersangka. Mengingat yang bersangkutan meminta penundaan pemanggilan dan pemeriksaan pada hari Jumat kemarin karena yang bersangkutan memberikan keterangan kepada KPK bahwa yang bersangkutan sedang menjalani isolasi mandiri, sebabnya karena sempat berinteraksi dengan seseorang yang dinyatakan positif COVID-19, maka KPK melakukan konfirmasi dan melakukan pengecekan kesehatan yang bersangkutan yang dilakukan oleh tim penyidik dengan melibatkan tenaga medis. Hasil pengecekan kesehatan saudara AZ dilakukan di rumah beliau. Saudara AZ dengan hasil menunjukkan bahwa hasil tes swab antigen non-reaktif COVID-19 sehingga bisa dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Tim KPK selanjutnya membawa AZ ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke Bali, Saudara. Per hari ini Sabtu 25 September, Bali sudah mulai menerapkan sistem ganjil genap di Pantai Kuta dan Pantai Sanur. Selama seminggu ke depan, ini akan diawali dengan pelaksanaan sosialisasi tanpa dilakukan penindakan. Salah satu tempat pelaksanaan sosialisasi ini yakni di depan pintu masuk ke Pantai Sanur. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Bali. Ada Putu Supartika yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Pak Putu. Selamat siang, rekan Firda. Putu, bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya pelaksanaan penerapan ganjil genap di hari pertama di Bali ini? Ya, bisa saya sampaikan bahwa di hari pertama pelaksanaan ganjil genap dilakukan dengan jalan sosialisasi kepada masyarakat, di mana sosialisasi ini dilakukan mulai pukul 6.30 pagi tadi. Karena hari inilah tanggal ganjil, maka setiap kendaraan yang bernomor genap diberhentikan oleh petugas lalu diberi pengarahan atau diberi edukasi, kemudian mereka diizinkan masuk. Karena untuk hari pertama ini belum ada penindakan atau masih dalam proses sosialisasi, di mana sosialisasi ini akan digelar selama seminggu ke depan dan nantinya akan dilakukan evaluasi kembali. Untuk diketahui bahwa pelaksanaan ganjil genap ini dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Gubernur Bali tentang pengaturan lalu lintas dengan sistem ganjil genap di Provinsi Bali. Untuk lantas bagaimana tanggapan dari masyarakat sendiri terkait adanya penerapan ganjil genap di Bali ini? Ada beragam tanggapan dari masyarakat, salah satunya adalah pengendara transportasi online, di mana mereka meminta agar pemerintah menyediakan stiker khusus kepada pengendara transportasi online, agar mereka tidak kena sistem ganjil genap ini. Selain itu, salah satu bendesa adat Sanur, yaitu bendesa adat Cintaran, mereka meminta agar Dinas Perhubungan Provinsi Bali khususnya mengkaji kembali penerapan ganjil genap di kawasan wisata Sanur. Begitupun dari Kuto Bendesa Adat Kuto sendiri juga
menyatakan hal yang sama, yaitu meminta pemerintah Provinsi Bali untuk mengkaji kembali penerapan ganjil genap di wilayah Kuto, seperti itu. Untuk lantas, bagaimana teknis penerapan ganjil genap yang diberlakukan di Bali kali ini? Untuk teknisnya sendiri, yakni untuk di kawasan wisata Sanur ada 7 titik penjagaan di pintu masuk ke pantai, mulai dari Pantai Matahari Terbit sampai Pantai Mertesari Sanur. Sementara untuk di wilayah Kuta sendiri ada 3 titik. Untuk penjagaan sendiri atau sistem ganjil genap ini diterapkan pada Sabtu Minggu, hari libur nasional dan hari libur fakultatif. Selanjutnya, untuk hari ini dilakukan dengan sosialisasi dan kemungkinan minggu depan sudah mulai diterapkan, di mana jika sudah mulai penerapan maka akan ada sanksi, yaitu berupa putar balik bagi kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggal ganjil maupun genap. Seperti itu. Untuk apabila nantinya sudah resmi diterapkan begitu di Bali, apakah apa sanksi yang akan dijatuhkan bagi pelanggar ganjil genap ini? Oke, untuk sanksinya sendiri sebenarnya cuma putar balik karena tidak ada sanksi tilang ataupun sanksi yang lainnya. Mana jika ada, misalkan saat ini tanggal ganjil dan ada kendaraan genap yang mau masuk, diminta untuk putar balik. Selain itu juga di setiap pos ada penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga selain screening menggunakan sistem ganjil genap ini, juga ada screening menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga jika masyarakat yang belum vaksin, belum diizinkan untuk masuk ke pantai. Sistem penerapan sistem ganjil genap ini dilakukan untuk menekan atau mengurangi mobilitas masyarakat di pantai, apalagi untuk kasus penularan COVID-19 di Bali, khususnya di Kota Denpasar masih terjadi walaupun dengan intensitas yang semakin rendah dan sudah masuk PPKM level 3, demikian. Baik, Tribuners, akan kami tampilkan pernyataan dari seorang sopir transportasi online bernama Jeffrianto. Berikut liputannya untuk Anda. Tapi Bapak sebelumnya tahu nggak Pak bahwa ada kebijakan ini? Sudah ada tahu kebijakannya, tapi katanya dengar ada diberikan stiker begitu untuk taksi online. Menurut Bapak ini efektif atau justru malah merepotkan warga sebenarnya? Sebenarnya kalau ini sedikit merepotkan, tapi sebenarnya ada sekali aplikasi online sendiri. Soalnya dari dari pemberitaan sendiri dia kan sudah ada tanda-tanda, ada lampu merah atau gimana, kan sudah itu diperlihatkan juga kayak yang lihat dari cerita. Pembukaan pertandingan Liga 3 Maluku tetap digelar meski hujan mengguyur deras di lapangan Kompia Waihero, Kota Ambon pada Kamis 23 September sore. Dalam sambutannya, Ketua Asprof PSSI Maluku, Sofyan Lestaluhu, mengatakan kick-off yang dilangsungkan pada hari tersebut merupakan yang pertama jika dibandingkan Asprof yang lainnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Ambon, ada Dedi Aziz yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Dedi. Ya, halo rekan Firda. Jadi bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan pembukaan Liga 3 di Maluku ini? Ya, baik. Terima kasih rekan Firda dan Tribuners. Pembukaan Liga 3 di Indonesia memang diawali dari Provinsi Maluku, karena Maluku menjadi provinsi yang pertama untuk melangsungkan kick-off Liga 3 skala nasional maupun skala regional. Diketahui memang untuk pembukaan Liga 3 sendiri dijadwalkan oleh PSSI Pusat dibuka pada tanggal 1 Oktober berskala nasional, tapi Maluku sendiri sudah memulai kick-off-nya pada Kamis tanggal 23 September 2021 kemarin. Namun memang waktu pembukaan itu kemarin itu sempat terjadi hujan sehingga pertandingan yang berlangsung antara kedua tim sempat dihentikan dan ditunda pada hari Jumat, seperti itu Firda. Jadi lantas tim mana yang menjadi pembuka begitu di laga pembuka Liga 3 ini? Iya, diketahui untuk tim yang menjadi laga pembuka di pertandingan perdana Liga 3 Maluku ini adalah Gemba FC dari Kabupaten Seram bagian Barat melawan Dolorosa FC ya, dari Kabupaten Maluku Tenggara. Kedua tim sempat bermain satu babak, kemudian dengan hasil skor kacamata atau skor 0-0 untuk kedua tim. Kemudian karena hujan yang terlalu deras mengguyur Kota Ambon seharian, sehingga lapangan tergenang lumpur dan banjir seperti itu. Akhirnya pertandingan ditunda dan pada hari kedua
pertandingan dimenangkan oleh Gemba FC dengan skor 1-0 oleh gol yang diisi oleh Darman Hendra pada menit ke-90. Seperti itu rekan Firda. Lantas ada berapa tim Dedi yang berlaga di Liga 3 Maluku ini? Ya, untuk Liga 3 Maluku saat ini sudah ada 10 tim yang akan berlaga di kompetisi regional ini, mulai dari utara Maluku bagian utara hingga Maluku bagian tenggara, seperti itu Firda. Di antaranya memang ada tim-tim yang diunggulkan seperti Tulehu United. Kita tahu bahwa DNA Tulehu sendiri merupakan DNA pemain-pemain sepak bola yang merumput di liga-liga nasional, liga-liga kasta tertinggi di Indonesia. Kemudian juga ada tim-tim debutan seperti Siwa 5 FC, ada juga Maluku FC, yang kedua tim memiliki pemain-pemain yang mantan pemain timnas Indonesia, seperti itu Firda. Nah, sistemnya sendiri kedua tim akan dibagi, dari ke-10 tim ini akan dibagi menjadi 2 grup. Ada grup A dan grup B, masing-masing grup diisi oleh 5 tim. Dan saat ini untuk perolehan poin sementara di poin, sementara diikuti Maluku United dengan 1 poin, serta Tulehu United dengan 1 poin. Untuk pertandingan di grup B sendiri belum bisa dilangsungkan, masih menunggu kelar grup A terlebih dahulu, Firda, seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon Dedi Aziz atas laporannya. Selalu selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Cabang olahraga tinju Sumatera Barat mengirimkan 1 atlet putri untuk gelaran PON ke-20 Papua atas nama Rola Laili Atika. Rola nantinya akan bertanding di kelas 54 kg untuk memperebutkan 1 medali emas saat berlaga di Gor Cendrawasih Apo, Kota Jayapura. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Padang, ada Rahmat Panji yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Panji. Halo Firda. Panji, bisa Anda jelaskan bagaimana persiapan petinju putri Sumbar ini menjelang berangkat ke Kota Jayapura? Baik Firda, untuk persiapan petinju Sumbar ini, Rola itu sudah melakukan persiapan sejak 2019 lalu sebelum Porwil wilayah Barat, dan persiapan terus berlanjut sampai bulan Desember 2020 Rola sempat TC di Jakarta dan kembali intens persiapan sejak bulan Agustus lalu hingga menjelang keberangkatan nanti. Seperti itu, Firda. Panji, lantas adakah mungkin kendala bagi Rola sendiri untuk dalam persiapannya untuk berlaga di PON ke-20 Papua nanti? Baik, karena di PON kali ini adalah pertandingan atau event nasional pertama untuk Rola. Jadi tentu ya butuh persiapan yang cukup matang dan sangat maksimal. Namun karena ia hanya sendiri dan tinju adalah olahraga fisik melibatkan 2 orang, Rola agak keteteran untuk melakukan persiapan tersebut. Jadi ia lebih banyak memaksimalkan latihan fisik dan bersama pelatihnya. Namun untuk secara strategi dan pemanfaatan ring nantinya ia memang mengaku agak kesulitan, tapi ia akan berusaha sekuat tenaga untuk berlaga di PON Papua nanti. Seperti itu, Firda. Oke, lantas kapan Rola sendiri petinju putri Sumbar ini berangkat begitu menuju Kota Jayapura? Petinju Sumbar Rola akan berangkat dengan pelatihnya itu pada tanggal 1 Oktober. Berangkat 1 Oktober dan datang di tanggal 2 Oktober. Rola nantinya akan istirahat 2 hari sebelum berlaga di tanggal 5 Oktober di Gor Apo Cendrawasih, Kota Jayapura. Seperti itu, Firda. Panji, selain tinju, adakah mungkin cabur Sumbar lainnya yang hanya mengirimkan 1 atlet saja untuk berlaga di PON ke-20 Papua nanti? Oh ya, benar. Selain tinju itu ada panahan, ada selam, dan juga ada catur. Untuk panahan itu besok akan berangkat ke Jayapura. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Padang, Rahmat Panji atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Masih bersama saya Firdana di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung melakukan vaksinasi COVID-19 secara door-to-door. Vaksinasi dengan cara mendatangi satu persatu rumah warga ini dilakukan di Kecamatan Tanah Lia pada Jumat 24 September. Adapun desa pertama yang dilakukan vaksinasi secara door-to-door ini dilaksanakan di RT 1 dan 2, Desa Sambungan Selatan Tanah Lia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltara. Ada Risnawati yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Risna. Halo Firda. Risna, bisa Anda jelaskan hingga kapan pelaksanaan vaksinasi door-to-door ini dilakukan di Tanah Lia? Ya, untuk vaksinasi door-to-door di Tanah Lia sendiri berlangsung sampai hari ini. Kabarnya akan dilaksanakan sampai tanggal 30 September mendatang, Firda. Seperti itu. Lantas, capaian vaksinasi di Tanah Tidung saat ini seperti apa informasinya, Risna? Untuk capaian vaksinasi di Tanah Tidung sendiri, per tanggal 18 September 2021 lalu, capaiannya untuk dosis pertama itu sekitar 8.865 orang atau 40,53%. Kemudian untuk yang masyarakat yang sudah melaksanakan vaksinasi lengkap itu mencapai 4.516 orang atau 20,64%, Firda. Sampai saat ini juga pemerintah Kabupaten Tanah Tidung masih gencar melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat Tanah Tidung, mengingat vaksinasi di Tanah Tidung sendiri masih di bawah target seperti itu, Firda.
Lantas saat pelaksanaan vaksinasi door to door ini, Risna, apakah ada kendala begitu yang dihadapi oleh petugas? Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti, Firda, lancar-lancar saja. Kemudian juga dalam pelaksanaan vaksinasi door to door ini juga bekerja sama dengan TNI dan Polri, seperti itu, Firda. Untuk saat ini update COVID-19, angka COVID-19 di Tanah Tidung seperti apa, Risna? Ya, untuk update COVID-19 di Tanah Tidung per tanggal 24 September kemarin, bertambah 5 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Tanah Tidung. Kemudian untuk jumlah pasien yang sembuh kemarin itu mencapai 25 orang, Firda. Sehingga untuk jumlah kasus aktif di Tanah Tidung itu berjumlah 46 orang. Hal ini menunjukkan tren kasus di Tanah Tidung sendiri mengalami penurunan yang sangat signifikan, Firda. Ini merupakan juga kontribusi yang baik dari pemerintah maupun masyarakat, karena vaksinasi juga terus gencar dilaksanakan seperti itu. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Kaltara, Risnawati atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hana Darasa Naswan 15 tahun mengalami sesak napas seusai divaksin COVID-19 pada Rabu 22 September. Siswi sekolah menengah atas SMK itu terpaksa diboyong ke Rumah Sakit Bunga Melati seusai disuntik vaksin di SMKN 1 Lok Sumawe. Ayah korban, Aji Usman, 22 tahun, menjelaskan dirinya tak tahu kondisi anaknya pada saat kejadian vaksinasi di sekolah. Ia mengatakan anaknya diantar oleh kembarannya karena mengeluh mual dan sesak setelah divaksin di lokasi SMKN 1 Lok Sumawe. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung sama kami, wartawan dari Serambi News Indonesia, ada Zaki Mubarak yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Zaki. Ya, halo Firda. Ya. Zaki, bisa Anda jelaskan apakah siswi ini yang mengalami sesak nafas usai divaksin ini, apakah sebelumnya sudah diperiksa begitu oleh tim medis? Ya, terima kasih rekan Firda. Ya, rekan Tribunus, dapat kami informasikan bahwa seorang siswi SMKN 1 Lok Sumawe sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan lebih awal oleh tim medis. Namun, saudari Hana atau siswi SMKN 1 ini sudah memberitahukan kepada petugas untuk riwayat penyakitnya yang sejak kecil, yaitu sesak nafas. Namun, pihak medis menyatakan bahwa dia boleh divaksin dengan alasan tertentu yang dinyatakan oleh pihak medis. Nah, setelah divaksin di rumah sekolah pada hari Rabu 22 September lalu, dia setelah divaksin, 5 menit setelah vaksin dia menyatakan dirinya merasakan mual-mual. Nah, kemudian kembaran si Hana ini kemudian menanyakan kenapa setelah divaksin saya merasa tidak enak badan. Nah, sehingga dibawa pulang ke rumah. Setelah dibawa ke rumah, malamnya ditanyakan oleh orang tua, kamu kenapa? Dijelaskan oleh anaknya baru siap divaksin, setelah divaksin di sekolah, ternyata kondisinya semakin kaku dan sesak nafasnya semakin parah, sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Bunga Melati pada malam harinya. Nah, pada Kamis pagi, pihak dari sekolah datang untuk membesuk siswi SKN, melihat kondisinya sudah terpasang oksigen di hidungnya untuk menghindari bahwa dari sesakan nafas. Nah, sampai saat ini kondisi terkini bahwa siswi tersebut dikabarkan bahwa sudah bisa dibawa pulang dari rumah sakit. Nah, untuk selanjutnya orang tua si siswi ini sudah menghubungi pihak sekolah untuk meminta pertanggungjawaban. Untuk saat ini kita belum terkoneksi dengan pihak dinas medis yang memfasilitator siswi tersebut. Nah, sampai saat ini masih belum terhubung dengan tim serambinews.com, rekan Firda. Zaki, lantas apakah orang tua siswi karena ini apakah sebelumnya begitu sudah menerima surat izin dari pihak sekolah kalau anaknya nantinya akan divaksin COVID-19? Ya, informasi yang kita peroleh dari orang tua korban bahwa sampai hari vaksin pada Rabu kemarin orang tuanya belum menerima surat apapun dari pihak sekolah. Nah, orang tuanya juga menanyakan seharusnya sekolah itu memberikan edukasi terlebih dahulu terhadap siswa-siswa, jangan seperti siswa melihat seperti shock pada saat secara tiba-tiba ada kegiatan vaksin tanpa sosialisasi atau memberitahukan atau edukasi yang lebih awal. Demikian, Firda.
Zaki, kemudian bagaimana tanggapan dari pihak tim medis sendiri terkait adanya kejadian tersebut? Ya, sampai saat ini kita sudah menghubungi berapa kali dari pihak medis, tim medis termasuk dari dinas terkait atau dinas yang bersangkutan masalah tim vaksinator. Kita belum terhubung dan untuk memberikan statement yang terkait kejadian ini, rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan ayah siswi Aji Usman dan juga siswa yang mengalami sesak nafas usai divaksin, yakni Kanada Rasa Naswa. Berikut liputannya untuk Anda. Agak membaik, kemarin kan agak tegang semuanya, ngomong nggak bisa, semua nggak bisa. Gejala yang dalam vaksin kemarin gimana Pak, kondisi setelah divaksin? Informasinya kemarin dari adiknya, pertama dia agak mau muntah-muntah, pening, kemudian dibawa pulang sama adiknya ke rumah. Habis maghrib udah tegang badannya, udah lemas, tegang, nggak bisa ngomong apa-apa lagi, sesak. Sebelumnya ada penyakit penyerta? Ada. Dan itu sudah dicoba komunikasikan ke tim screening ya? Udah pernah ngomong ke tim screening, kemudian orang nih mungkin nggak percaya, langsung tinggal nyuntik doang. Berarti gejalanya sudah kita sampaikan? Keluhannya sudah disampaikan ke timnya, orang ini mungkin nggak percaya. Nah, kemudian tindakan ke depan nih, setelah kondisi saat ini bagaimana Pak? Kami akan laporkan ke pihak berwenang dan kami akan menuntut pihak Gubernur Aceh. Gubernur Aceh dan jajarannya kami akan tuntut beserta tim yang lainnya biar nggak terulang ke masyarakat lain. Karena Aceh ini bukan milik dia, Aceh milik masyarakat Aceh. Mari kita lindungi masyarakat Aceh. Jangan dengan ada jabatan dia sedikit membuat masyarakat ingin rupa. Ini dengan ada seperti pemaksaan ataupun penindakan seperti tanpa pengetahuan orang tua seperti ini, bagaimana pandangan kita terhadap program vaksinasi ini sebenarnya? Program vaksinasi itu bagus. Kita mendukung program vaksinasi. Malah saya orang pertama yang divaksinasi di desa. Tapi secara pemaksaan vaksinasi ini dilarang. Nah, makanya kami sering makan saya waktu itu langsung sesak emang dari kecil. Terus dibilang sama susternya, berarti sekarang jangan banyak makan saus, langsung disuntik. Yang dirasakan saat itu? Wah. Sakit kalau ada langsung Besok langsung pulang ke rumah? Enggak, tunggu sampai pulang sekolah, baru pulang ke rumah langsung istirahat. Kawasan permukiman di Melcem, Kecamatan Batu Ampar terguyur hujan mengguyur, begitu kemudian terjadi banjir di sejumlah wilayah di Batam pada Jumat 24 September. Genangan air bahkan setinggi lutut orang dewasa terlihat mengenangi rumah warga. Sebagian jalan yang ada di kawasan Melcem juga tidak luput dari banjir tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Batam. Ada Roni Laudalalang yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Roni. Ya, selamat siang, Firda. Ya, Roni, pada saat banjir melanda begitu di kawasan Melcem, apa saja yang ikut terendam banjir? Baik, Firda dan juga Tribuners, tepatnya pada hari Jumat 24 September 2021, sekira pukul 13.20 waktu Indonesia bagian Barat, hujan yang cukup besar mengguyur wilayah Batam dan sekitarnya. Salah satu wilayah yang diguyur hujan yaitu kawasan Melcem yang berada di Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Akibat hujan yang begitu deras sehingga mengakibatkan banjir lutut orang dewasa menggenangi jalan raya dan juga rumah-rumah di kawasan Melcem dan sekitarnya. Akibat kejadian ini dilaporkan puluhan rumah dan juga beberapa toko ikut terendam. Begitu, Firda. Roni, apa penyebab hingga terjadi banjir di sana? Baik, Firda, menurut informasi yang kami peroleh dari warga setempat dan juga beberapa perangkat RT RW setempat mengatakan bahwa banjir tersebut akibat drainase yang cukup kecil sehingga di saat hujan turun tidak bisa menampung air dari RW 5 ataupun dari gunung di kawasan Melcem, sehingga air meluap dan menggenangi beberapa rumah dan juga jalanan di kawasan Melcem. Begitu, Firda. Roni, bagaimana kondisi pasca banjir di kawasan Melcem dan bagaimana harapan masyarakat setempat terhadap pemerintah Kota Batam ini? Baik, dari hasil pantauan kami yang tadi,
terlihat beberapa masyarakat yang berdomisili di Melbourne dan sekitarnya sedang membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah mereka masing-masing begitu. Nah, hingga siang tadi beberapa di antara mereka bahkan belum bisa masuk ke dalam rumah akibat masih digenangi oleh rumput yang begitu tebal begitu. Nah, dari hasil wawancara kami bersama beberapa warga setempat mengatakan bahwa mereka berharap adanya ikut campur dari pemerintah Kota Batam sehingga peristiwa ini cepat teratasi. Menyangkut hal serupa sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan ini. Begitu, Firda. Bagaimana kemudian harapan dari masyarakat sendiri untuk pemerintah? Nah, dari harapan masyarakat pada umumnya mereka berharap agar adanya perhatian khusus dari pemerintah Kota Batam dalam hal ini secepatnya membongkar drainase yang saat ini kecil bisa diganti ke drainase yang lebih besar agar bisa menampung air ketika hujan turun. Demikian sudah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam Roni atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dokter Hewan Medan Zoo, Dr. Yuna mengatakan saat ini harimau Sumatera yang berada di kebun binatang Simalingkar sedang sakit. Yang menyebutkan sakitnya harimau bernama Baringin itu sudah berlangsung selama beberapa bulan. Yuna mengatakan Baringin mengalami diare dan muntah selama beberapa pekan sehingga ia mengalami penurunan nafsu makan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Medan. Ada Freddy yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Freddy. Halo. Ya. Freddy, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini kondisi harimau Sumatera yang ada di kebun binatang Medan Zoo yang sempat viral di media sosial ini? Ya baik Firda dan juga pemirsa, saat ini kondisi dari harimau Sumatera yang ada di kebun binatang Medan Zoo itu masih mengalami sakit. Ia sakit sejak bulan Juni lalu sehingga mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis begitu Firda. Dan saat ini kondisinya masih sedang dalam pemulihan baik kesehatan dan pemulihan berat badannya begitu Firda dan juga pemirsa.
Lantas bagaimana untuk keterangan dari pihak dokter sendiri terkait kondisi dari Baringin ini? Iya, dokter menyebutkan Baringin ini harimau Sumatera yang berusia 11 tahun ini mengalami sakit diare, muntah selama 2 pekan dari bulan Juni itu, dan hingga sekarang ini ia tuh dibilang tidak selera makan. Jadi dokter tuh masih terus berupaya memasukkan vitamin dan suplemen itu melalui pakannya atau daging-daging yang dipersiapkan begitu, Firda. Dan yang pastinya tim BKSDA Sumatera Utara juga telah turun untuk memantau langsung kesehatan dari harimau Sumatera ini. Lantas bagaimana tanggapan dari pihak pemerintah Kota Medan sendiri dengan adanya harimau Sumatera yang sakit ini? Ya, jadi pemerintah Kota Medan melalui Direktur PD Pembangunan itu mengatakan bahwa saat ini kebun binatang tersebut itu sedang mengalami kesulitan keuangan karena memang selama pandemi atau PPKM level 4 yang ada di Medan itu tempat wisata itu dilarang berbuka, dan secara tidak langsung itu juga berimbas pada pemasukan dari kebun binatang. Itu memang sumber utama pemasukan kebun binatang Medan Zoo itu adalah berasal dari tiket dari para pengunjung begitu. Jadi selama ini mereka tutup dan baru mulai beroperasi sekitar 2 pekan, Firda. Jadi mereka mengakui bahwa memang ada pengaturan pola makan yang berubah begitu. Yang awalnya itu adalah daging sapi atau daging babi sebanyak 5 kg itu. Nah, sekarang ini sedikit dikurangi jadi menggunakan daging ayam begitu, Firda. Dan itu semua berpengaruh karena pemasukan mereka sudah tidak ada, dan mereka itu selama ini juga selama pandemi hanya mengandalkan bantuan atau donasi dari para pengusaha baik perusahaan dan juga swasta lainnya begitu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah melakukan wawancara dengan dokter hewan Medan Zoo, Dr. Yona. Berikut liputannya untuk Anda. Bu, bisa dijelaskan Bu, seperti apa kondisi harimau yang sempat viral itu Bu? Jadi saat ini gini, kemarin memang kondisi harimau Sumatera itu harimau Sumatera punya kita beberapa saat yang lalu memang dia ada masalah kondisi pencernaan, ada infeksi terdeteksi ada infeksi cacing dan ada infeksi bakteri. Kita sudah melakukan pengobatan dan perawatan. Saat ini dia masih dalam pemulihan ya, pemulihan jadi untuk pola makan dan pemberian vitamin seperti itu. Dan memang dalam beberapa hari ini kan kebetulan juga sedang dia diistirahatkan di dalam kandang sini itu. Jadi dikeluarkan itu agar ada exercise untuk dia dikeluarkan di halaman luar itu untuk exercise. Dan memang kalau setiap jenis kucing-kucingan itu kan ada beritanya dia makan rumput. Memang sejenis jenis kucing-kucingan itu memang biasa makan rumput itu untuk membantu sistem pencernaan dan mengeluarkan biasanya sejenis hairball atau bulu-bulu yang tertelan saat dia membersihkan diri gitu biasanya. Bu, itu dalam video itu beredar bahwa perutnya itu kempot Bu, kurus. Apa itu karena dia nggak mau makan Bu? Ya, jadi kan saat dia sakit itu kan dia ada kondisi dia nafsu makan menurun, pasti ada selainnya biasanya kita sakit seperti itu. Karena itu saat ini kita sedang memang memperbaiki untuk pola makannya untuk pengembalian bobot tubuh ya, seperti itu. Sehari menjelang perayaan pengucapan syukur Pasar Beriman Tomohon banjir pengunjung. Pada Sabtu 25 September, hampir di seluruh titik Pasar Beriman terlihat begitu padat dengan pengunjung. Bahkan di beberapa lokasi pasar, pengunjung terlihat berdesakan, terutama di kompleks penjualan daging hewan atau dikenal dengan lokasi pasar ekstrim. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Manado. Ada Hesli Morentek yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hesli. Ya, halo Mbak Firda. Ya, Hesli, bisa dijelaskan apa yang memicu sampai pasar ini banjir dengan pengunjung begitu? Ya, jadi Mbak Firda, ini kan di Sulawesi Utara khususnya Minahasa itu terkenal dengan tradisi perayaan pengucapan syukur, tradisi tiap tahun. Nah,
untuk tahun ini tradisi pengucapan syukur ini digelar secara serentak dan jatuh pada hari Minggu esok. Jadi dengan adanya pengucapan syukur ini, masyarakat merayakan hasil-hasil panen ataupun hasil-hasil bekerja selama setahun, jadi dirayakan karena ini dengan pandemi dirayakan di rumah, jadi masyarakat langsung datang pasar untuk menyiapkan hidangan masakan untuk dirayakan pada pengucapan syukur esok, pada Minggu esok. Ya, Atas apa yang menjadi daya tarik hingga pasar ini menjadi tujuan oleh masyarakat begitu? Ya, jadi di Mbak Firda dan Tribuners, seperti diketahui di Tomohon ini merupakan salah satu pasar terbesar, pasar tradisional terbesar yang ada di Sulawesi Utara. Jadi di pasar Beriman ini ada lokasi yang sering dijuluki sebagai pasar ekstrim. Jadi mengingat masyarakat di Sulawesi Utara atau khususnya di Minahasa itu mungkin menyukai masakan-masakan atau makanan yang terbuat dari daging hewan liar. Jadi di pasar ekstrim ini tersaji masakan yang dijual hewan-hewan liar, daging-daging hewan liar. Jadi sehingga menjadi serbuan masyarakat untuk merayakan pada saat pengucapan syukur esok nanti. Hasli, apakah suasana seperti ini, suasana pengunjung berdesak-desakan di pasar Tomohon Beriman Tomohon ini berlangsung setiap tahun begitu? Apakah jika dibandingkan sebelum pandemi seperti apa? Jadi dari pengakuan pedagang tadi, untuk tahun ini tepatnya ada karena bertepatan dengan momentum perayaan pengucapan syukur, jelang pengucapan syukur, jadi masyarakat ini banyak datang dari pagi bahkan sampai sore ini pasar ini dibuka. Jadi tradisi ini sebetulnya terjadi setiap tahun. Namun karena jika dibandingkan dengan sebelum pandemi, masih dari pengakuan pedagang masih yang lebih ramai sebelum pandemi. Sekian Mbak Firda. Kalau di sana pengunjung yang mengunjungi pasar Beriman Tomohon ini berasal dari mana saja, Hasli? Jadi mengingat pelaksanaan pengucapan syukur ini digelar secara serentak, jadi di Sulawesi Utara digelar secara serentak, jadi untuk masyarakat yang datang ini yang berbelanja bukan hanya masyarakat Tomohon saja, namun ada yang dari Manado, dari Minahasa, bahkan ada yang dari daerah luar seperti di daerah Bolmong Raya sana. Jadi mereka datang kemari ini karena hanya di pasar Beriman menjadi salah satu tempat penjualan daging-daging hewan liar. Ya, demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Hasli Marentek atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Palu menertibkan puluhan lapak yang berdiri di atas drainase dan mengganggu keindahan pengguna bahu jalan. Penertiban dilakukan di sepanjang Jalan Malonda, Kelurahan Buluri hingga Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lere, Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Sabtu 25 September hari ini. Kabid Binmas Pol PP Kota Palu Mak Hertog Duyoh mengatakan penertiban dilakukan sebagian dari penilaian guna menuju Kota Adipura pada tahun 2023. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Palu. Ada Alan Syahrir yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Alan. Halo rekan Alan. Baiklah, Firda dan Tribunal. Bisa Anda jelaskan bagaimana respon dari masyarakat sendiri terkait dengan adanya penertiban tersebut? Ya, baiklah Firda dan Tribunal. Satpol PP Kota Palu pagi tadi hingga siang hari melakukan penertiban lapak yang berada di bahu jalan dan juga di atas drainase. Penertiban dilakukan dari Jalan Melonda hingga Jalan Gajah Mada, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kabid Binmas Pol PP Kota Palu, Mak Hertog Duyo bersama Kapau Bauwo, Camat Palu Barat, mengatakan sudah jauh hari sosialisasi dilakukan kepada para pemilik lapak tersebut. Namun masih ditemukan adanya pelaku usaha yang bandel dan tidak mengindahkan imbauan dan terpaksa lapaknya dilakukan pembongkaran. Tindakan penertiban lapak tersebut bertujuan untuk membuat Kota Palu bersih dan indah serta tertib saat berjualan. Sehingga program Kota Palu dalam menuju Kota Adipura tahun
2023 terwujud. Dalam penertiban pagi tadi, masyarakat merespon penertiban tersebut dengan baik, meski ada beberapa pemilik sempat adu debat bersama Satpol PP Kota Palu. Kemudian ada juga pemilik lapak yang meminta waktu untuk melakukan pembongkaran sendiri. Kembali, Firda. Alan, lantas sampai kapan penertiban ini dilakukan oleh pihak Satpol PP? Baik, Firda. Penertiban lapak yang berada di bahu jalan dan di atas drainase tersebut akan terus dilakukan oleh Satpol PP Kota Palu hingga tidak ada lagi para pedagang kaki lima yang berjualan di atas drainase dan bahu jalan. Sebab Satpol PP Kota Palu akan terus berpatroli setiap harinya. Kembali, Firda. Alan, ada berapa banyak lapak pedagang yang dilakukan pembongkaran pada hari ini? Baik Firda dan Tribuners, untuk hari ini Satpol PP melakukan penertiban itu terhadap 5 lapak yang dilakukan pembongkaran. Namun sisanya pemilik lapak diberi waktu untuk melakukan pembongkaran sendiri hingga tenggang waktu hari Rabu nanti. Namun jika masih didapatkan lapaknya belum dilakukan pembongkaran, maka Satpol PP Kota Palu bersama camat dengan terpaksa melakukan pembongkaran paksa. Kembali, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Palu Alan Syahrir atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdana, wakil kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe.